Eat and Faith Indonesia, only on Go Channel Indonesia. Kita bergabung bersama kita narasumber. Ada Bagi di Pertukaran Diet dan Kegiatan Olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga di dini hari ini ya kita lancar ya. Dan juga Nggak ada sabotase ya. amin. Semoga nggak ada sabotase pandemi global. Oke, lancar kita berdoa sama Allah ya. Saya kan biasanya kalau di dini hari kan itu koneksinya kencang tuh ya sama Allah. Oke, Mudah-mudahan. hal yang terinterupsi ya tadi sore pada saat kita taping. Ini kan tadi sore kan kita terinterupsi sama hujan nih. Kalau misalnya olahraga saatnya, itu kita tahu nggak? Sebenarnya sih nggak ada ini ya, belum ada larangan atau apa. Dalam artian belum sebenarnya bahkan secara pembakaran kalori dia lebih banyak karena tubuh memerlukan suhu yang lebih keras untuk menyesuaikan gitu, karena itu pembakaran kalori juga lebih banyak. Tapi nggak direkomendasiin sih, jangan ibaratnya cuma sesekali mah nggak apa-apa gitu. Kayak jadi boleh sekali ya untuk kalau emang lagi nawa itu untuk Kalau membakar dipepet gitu atau gitu nggak apa-apa, tapi kalau sengaja dan dirutinin jangan deh gitu. ya dengan intensitas yang kurang baik. Oke, terus nih soal puasa ya, olahraga pada saat puasa di tengah pandemi. Sebenarnya kalau misalnya olahraga di bulan puasa itu sebenarnya kalau di agama kita itu dianjurkan atau gimana sih, Coach? Sebenarnya sih kalau olahraga nggak ada larangan juga gitu ya. Kalau anjuran sih sebenarnya ya intinya menjaga kesehatan. Cuman jangan sampai nih kita olahraga tapi malah merusak kualitas puasa kita. Contohnya kayak misalkan kita olahraganya pagi-pagi itu kan udah capek duluan gitu, akhirnya nanti puasanya terganggu gitu, gampang capek, malas-malesan. Nah, itu sebenarnya yang jadi buruknya atau jadi nggak bagusnya di situ sebenarnya. Tapi kalau aturannya nggak boleh sampai nggak boleh berolahraga dalam puasa, nggak juga, kayak nggak ada. Oke, jadi kiat-kiat puasa, kiat-kiat olahraga pada saat menjalankan ibadah saum Ramadan itu gimana, Coach? Yang penting waktu olahraganya sih ya yang paling harus benar-benar tepat dan kita nyaman juga sih sebenarnya. Kalau saya pribadi sih biasanya kalau misalkan lagi bulan puasa nih, selama bulan puasa olahraga itu antara setengah jam atau 25 menit sebelum berbuka, atau misalkan ketika azan minum air putih, misalkan buah atau ada suplemen juga boleh. Kalau misalkan ini makan ringan tapi ada energi yang masuk, nah itu sholat, baca Quran juga boleh atau apa, tunggu sampai 5 sampai 10 menit baru habis itu olahraga gitu. Habis itu mandi barulah makan berat dan sebagainya kayak gitu. Kalau saya sih biasanya kayak gitu. Oke, jadi misalnya ada waktu mungkin ngabuburit kali ya, ngabuburit sehat ya kan, berolahraga 20 sampai 30 menit. Terus juga atau mungkin kalau nggak sempat pada itu setelah berbuka puasa ya, terus setelah membatalkan puasa ya, Coach ya. Oke. Harus pintar-pintar sama waktu olahraga. Ya. Ya, oke. Nah, terus nih Coach, kalau misalnya bulan Ramadan kan madrasah ya. Madrasah ibadah kita nih, Coach. Jadi setelah bulan Ramadan ibadah kita lebih meningkat lagi. Nah, bagi terus ada kiat-kiat menjalankan olahraga pada saat melakukan puasa sunnah nanti setelah Ramadan. Oh, kiat-kiat ketika puasa sunnah ketika setelah Ramadan nanti ya. Dan ada yang sama juga ya. Ada ya. Sebenarnya sih kalau misalkan puasa sunnah juga itu bagus juga ya, terutama dalam pengolahan berat badan. Sebenarnya puasa juga salah satu bisa ngebantu juga. Lingkungan kita kan Kiat-kiatnya paling itu. semuanya. Nah, itu gimana buat kiat-kiat olahraga pada saat menjalankan puasa sunnah? Kalau puasa sunnah juga, kalau saya sih biasa kalau lagi puasa sunnah justru nggak olahraga gitu. Nah, kalau olahraga biasanya justru pas besoknya atau misalkan, pokoknya kalau selama puasa sunnah sih saya selama ini jangan olahraga, karena kemudian besoknya nanti ada waktu yang ke puasa gitu kan. Nah, kalau misalkan lagi puasa gini kan tiap hari puasa gitu. Kalau lagi puasa sunnah sih mendingan lebih istirahatin aja gitu. Oh ya, jadi untuk puasa sunnah tuh oke, momennya tuh diambil pada saat kita beristirahat, workout
masa istirahat olahraga ya. Nah, betul. Ya emang kita juga nggak boleh full olahraga tiap hari gitu, yang harus ada istirahatnya. Kayak gitu. Ya. Nah, terus ini nih kita maksimalkan kali ya, saya sekalian kita mencari Lailatul Qadar, tapi juga kita sekalian menyehatkan tubuh. Ini kita ada 7 hari lagi menuju hari raya gitu kan. Nah, tapi sebelumnya nih kita bahas dulu hari raya. Hari raya kita boleh nggak libur workout atau libur olahraga? Ya boleh-boleh aja sih. Kalau saya sih ya, sebenarnya justru Lebaran ya emang waktunya, kalau istilahnya cheating day gitu ya, untuk Iya. buat apa? Ya. Jadi, nah makanya ketika hari-hari sebelumnya kita pergunakan waktu diet kita, waktu olahraga kita dengan baik. Jadi ketika ada momen yang seperti Idul Fitri itu kan kita susah tuh ngelewatinnya gitu kan, agak apa ibaratnya, ya gak mungkin gitu kan, kita nggak makan dan sebagainya, kita diet gak mungkin gitu kan. Nah makanya di minggu-minggu ini gitu yang dimaksimalkan, sehingga nanti ketika hari Lebaran kita bisa cheating day kayak gitu. Oke, sekarang nanti kita masuk ke segmen PR ya. Oke, kira-kira nih Oke. 7 hari ya, hampir 7 menuju Lebaran, kira-kira pola latihannya seperti apa nih coach? Sebenarnya kalau olahraga yang penting kita dalam seminggu itu ada 2 tipe olahraga, satu kardio, satu angkat beban. Kalau angkat beban bisa dengan push up, bisa dengan sit up, pull up, misalkan itu juga dipakai. Kalau olahraga misalkan yang satu lagi kardio, itu misalkan banyak olahraga di YouTube juga gerakannya juga banyak, kayak jumping jack. Kalau misalkan tadi aja atau hit cardio, kalau pengen bagus cari di YouTube banyak videonya. Saya juga sering nyari di YouTube olahraga yang memang tentang kardio itu kayak gitu. Oke, terus nih untuk intensitasnya kira-kira kita butuh berapa hari untuk melakukan workout tersebut, dan juga masing-masing hari itu kira-kira berapa durasinya? Nah, dalam seminggu itu maksimal tuh 6 hari, tapi yang bagus itu 3 sampai 5 hari. Pokoknya dalam seminggu itu harus ada waktu istirahatnya, jangan sampai full workout. Nah, kalau durasinya, apalagi bulan puasa, sebenarnya sih 20 sampai 30 menit juga cukup. Tapi kalau di lain bulan puasa itu kayaknya terlalu sedikit kalau kayak gitu. Gitu sih paling. Masuk ke segmen diet ya, coach. Nah, ini kira kalau hari raya Idul Fitri ini kita pilihnya apa nih? Atau mau ngelakuin dua-duanya? Apakah diet, pola makan, atau anjuran makan, atau pantangan? Kalau coach Jadi mungkin ke banyak apa pantangan aja kali ya. apa anjuran makan? Pantangan aja kali ya. Nah, kira-kira kalau jadi hari raya ini kan harinya makan sebenarnya kan ya. Ada Agak sulit ya kalau kita bilang, aduh diet aja lah lebaran, kayaknya agak orang juga, tuh siapa sih yang lagi lebaran gitu mau diet gitu kan, agak susah gitu sebenarnya gitu. Makanya mungkin dikasih saran-saran aja kali ya, apa yang sebaiknya yang dimakan gitu kan, kayak gitu. Tips aja kali ya. Oke, boleh. Nih, karena saya juga soalnya kalau lagi lebaran, jujur aja emang nggak pernah ngontrol gitu kalau masalah makanan. Nah besoknya baru kontrol lagi kayak gitu sebenarnya. Hari itu aja kan ketemu Gimana? terus kayak ini gak sih? All you can eat day gitu kan sih? Iya, jadi maksudnya tuh, jadi emang hari itu tuh kayaknya orang kalau disuruh diet buat hari lebaran tuh emang nggak mustahil juga gitu. Maksudnya makanya mendingan, tapi ada juga pasti ada gitu kan, ada yang memang lagi program gitu kan, pengen cheating day-nya tuh misalkan 5 hari lagi, itu ada juga gitu. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya nggak jarang gitu melakukan kayak gitu. Paling tipsnya yang pertama, biar kita nggak over nih, pertama menghitung kalori hariannya. Hitung dulu per hari kita, ada kalkulatornya ya di YouTube atau di Google, cari aja kalkulator kalori. Itu nanti ada jenis kelaminnya, terus kegiatan kita. Nah nanti di situ dihitung, yang penting nggak melebihi kalori dari situ gitu. Oke, nanti Dari yang penting. ya kalau memang saya sama concern ya sama dietnya ya, mungkin bisa di-download ya aplikasinya, yaitu apa tadi, kalkulator ya. Buka aja di Google kalkulator penghitungan kalori, gitu aja. Jadi hitung kalori sendiri ya, sama kayak Yang paling penting itu aja dulu, hitung kalori aja dulu. Jangan sampai kita overnya berlebihan, biar
nggak cepet naik lemaknya kayak gitu. Oke, terus kalau cheating day sendiri asiknya atau amannya nih berapa hari? Karena kan Sebenarnya sih cheating day itu kalau selama 21 hari, yang ke 22 harinya baru cheating day gitu. Nah setelah itu fokus lagi, udah 21 hari baru cheating lagi gitu sebenarnya. Kalau emang bener-bener lagi program, karena kan saya juga ngebuka program juga ya, nah itu yang bisa saya buat kayak gitu. tapi kalau saya ini kan momennya hari raya kan setahun sekali ya, aku ini kan cheating day yang disarankan berapa? Tapi ini sebenarnya sih kalau bisa cheating day sehari ya, karena kita nggak ada mudik dan Ya sehari lah. Kalau tiap hari namanya cheatingers. Ya. Jadi kira-kira apa? Cheating di mana-mana itu sehari. Teorinya, jadi cheating day itu sebenarnya cheating day itu bukan semata-mata apa ya? Dia emang ada penelitiannya udah ada gitu dan emang ilmiah. Dan itu membantu dalam program diet. Jadi atau program berat badan, pembentukan badan itu sebenarnya ada ilmiahnya. Jadi ini ya, itu 21 hari itu kita pola makan. Terus juga ada 1 hari cheating day-nya. Oke. Nah, terus hasil ilmiahnya gimana, Coach? gimana? Halo, Coach Didin. Halo? Gimana? Ada kedengaran? Tersebut. Hasil ilmiah? Ya, hasil risetnya gimana? Soal cheating day. Jadi emang cheating day itu membantunya gini. Ketika seorang itu menjalankan diet dan dia nggak bahagia, akhirnya dia akan stres. Nah ketika stres itu, dia akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah ketika hormon kortisol itu keluar, maka sebenarnya akan terjadi perusakan hormon dalam tubuhnya. Dalam artian justru bisa menimbulkan banyak lemak. Akhirnya orang itu diet, kalau misalkan dia stres, turunnya itu gak susah turun, bahkan bisa dibilang badannya akan stuck, gak mau turun. Nah itulah kenapa kita itu ketika dia juga nggak boleh stres. Sebenarnya kan gini, kayak cheating day itu kan kita kan pengen gitu kan selama 21 hari menjaga makan gitu kan. Sesekali kan kita pengen lah, pengen misalkan pizza atau apa, itu nggak masalah, tapi ada aturannya juga sebenarnya kayak gitu. Oke, ya jadi mungkin sesuai dengan ini ya hari Raya Idul Fitri ya, kita harus berbahagia dengan adanya hari kemenangan, mungkin ya kita enjoy the happiness kali ya, jadi menikmati hari kemenangan, menikmati ya. Oke, jadi iya makanya dari hari sekarang harus benar-benar dijaga biar ketika hari Lebaran tuh kita udah benar-benar bebas gitu. Oke, bebas, tapi tetap terkontrol ya. Nah, bebas itu dalam artian hitung kalori, tetap dihitung mana yang kebanyakan makanan pengawetnya kayak gitu. Itu nggak bagus juga. Oke, Coach, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan ya soal nanti kan kita setelah hari Raya Idul Fitri masih PSBB ya, masih ya istilah katanya masih lockdown. Jadi kita mau bahas sebenarnya the new normal. Ya, jadi gimana sih pola-pola olahraga kita di the new normal ini? Tapi kayaknya saya skip ya untuk di episode berikutnya. Oke, siap ya, Coach? Oke. Pola workout di the new normal. Oke, untuk episode berikutnya jadi siap-siap ya. Terus juga bagi yang semuanya punya pertanyaan kepada Coach Didin terkait pola olahraga ataupun penurunan berat badan ataupun juga diet atau pola makan, ini bisa juga komen ya di kolom komentar di bawah ini di video, atau bisa juga atau mau silakan bisa follow Coach kita di mana, Coach, Instagramnya @rahidin17. Oke ya, nanti bisa konsultasi langsung sama Coach Didin, ya interaksi langsung. Dan nanti apa keluh kesahnya soal diet atau butuh bimbingan ya kan. Nah ini mau terus Coach juga kesehatan. Ya, selamat hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Ya, mohon maaf lahir batin ya Coach. Terus juga nanti di episode berikutnya kita tukeran ini ya, tukeran kuliner ya. Tukeran kuliner lebaran. Siap. Nyobain Insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, mencoba kuliner. Nggak pulang kampung soalnya, nggak pulang kampung. Tapi tetap masakan Garut ya.
masak-masakan Garut kan? Ya lumayan ada sih, sering. Apa tuh? Tapi yang masih kalorinya rendah gitu. Kayak kalau lebaran agak susah juga deh. Oke lah, ya chatting deh, baik, balik ke chatting deh. Oke, kalau Garut, apa yang khusus khas lebaran itu apa sih? Kalau dari Garut, Ya. kalau di Garut mah paling ya kayak rengginang, terus cimpring, terus kupat pasti, kayak dodol gitu-gitu doang sih sebenarnya. Ini nyian dodol, jadinya. Nah, Nyian dodol. Di imah, ayo. paling beli sih, paling beli. Kirain bikin gitu kan, jadi mau cobain nih Walinya doang formalitas doang. handmade, dodol handmade ya ala keluarganya Coach Didin ya. Oke, terus ini video yang ini ya, Zaya. Tadi kan karena kita terinterupsi hujan, jadi nggak ada sesi cooling down. Jadi ingat ya, setelah kita walk out tuh ada sesi cooling downnya ya. Terus mungkin kalau misalnya Zaya semua punya pola cooling downnya masing-masing atau pernah mengalami cooling down, itu bisa dilakukan ya. Sementara untuk Ahad ala Zayang semua. Oke, terus juga kalau misalnya bosen, kalau misalnya kok hostnya kok Felix Abdullah mulu ya, nah silakan bisa subscribe akun atau saluran YouTube ini ya, Go Channel Indonesia. Ya, bukan I ya, Go Channel Indonesia. Oke, Coach Din, terima kasih ya udah membimbing kita menuju 5R ya kan. Oke, semangat, thank you so. Sehat six pack. Oke, terima kasih juga udah nonton kita karena kita nggak ada yang nonton. Oke, dan semoga sampai jumpa di edisi Fit and Faith Indonesia selanjutnya. Oke, saya Felix Abdullah dan Saya Din Rohidin ya, pamit dan kita akan latihan lagi di episode berikutnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jaga kesehatan ya, tetap olahraga. Ingat PR-nya. Saya stay healthy. Ya, oke, pokoknya kritik dan saran juga konsultasi ya. Ingat sekali lagi ya di Instagramnya di go.channel.id. Untuk emailnya bisa di go.channelid@gmail.com atau bisa juga ke Instagram @newsroombabar atau bisa juga langsung konsultasi ke narasumber kita ya, Coach Didin Rohidin di @rohidindidin17. Oke, sampai jumpa ya, dan tetap jaga kesehatan. Terus di rumah aja ya, karena cukup kita yang tapping di luar karena nggak ada lapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.